Hai, dengan saya Chris dari Triple IFX Indonesia. Hari ini saya akan membuat analisa market minggu mendatang pada tanggal 29 Januari saat kita memasuki bulan Februari. Anda tahu, pertama-tama kita akan mulai melihat potensi pada hari Rabu sebagai hari terakhir di bulan tersebut sebagai hari yang banyak manajer keuangan yang mencatat pembukuan mereka. Jadi dengan kata lain, apa yang akan mereka lakukan adalah mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk memiliki semua saham yang tepat. Biasanya, ada yang terburu-buru untuk buy. Anda melihat kripto dipacu dengan banyak sedikit manipulasi di akhir setiap bulan, jadi hari Rabu bisa jadi menarik. Tapi mari kita lihat kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi hari Senin sudah berakhir. Sama sekali tidak ada apa-apa yang terjadi dan sebagai hasilnya, saya perkirakan hari Senin akan menjadi hari yang paling tidak bisa dikatakan sekarang, Selasa. Kita mendapatkan kepercayaan konsumen dan guncangan lowongan pekerjaan di Amerika Serikat. Guncangan adalah pembukaan lapangan kerja, hanya memberitahu kita berapa banyak pekerjaan yang ada di luar sana yang masih belum terisi. Kepercayaan konsumen tentu saja merupakan masalah besar di Amerika karena sebagai orang Amerika, itulah yang kami lakukan. Kita membeli barang-barang itu, seluruh perekonomian kita jadi diharapkan berada pada angka 113,9. Apapun di atas yang benar-benar akan membuat segalanya menjadi gila dan itu bisa menimbulkan sedikit reaksi yang tidak Anda harapkan. Biasanya akan menjadi hal yang baik jika itu terjadi di atas sana. Namun hal ini mungkin benar-benar membuat takut beberapa investor pasar saham karena fakta bahwa semua orang menunggu di Wall Street untuk memberikan dana talangan kepada mereka. Jika ada kepercayaan yang tinggi, mungkin akan terjadi lebih banyak inflasi dan oleh karena itu kondisinya harus tetap ketat untuk waktu yang lebih lama. Harapkan volatilitas pada hari Rabu dimulai dengan angka CPI yang keluar dari Australia yang mungkin secara langsung mempengaruhi dolar Aussie di ASX 200 lebih dari apapun. Saya tidak tahu apakah ini akan memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Tak lama kemudian, kita akan melihat angka PMI manufaktur yang keluar dari Australia. Tiongkok dan perekonomian Tiongkok sedikit kacau dan kita telah melihat pemerintah di Tiongkok mencoba mengambil langkah-langkah untuk menjaga market tetap bertahan jika PMI berakhir mengecewakan yang bisa menjadi alasan lain aksi sell di Tiongkok. Tiongkok adalah sedikit kasus saat ini dan kami mulai melihat pengaruhnya terhadap beberapa pengelola keuangan di luar sana. Nanti pada hari itu, kita mendapatkan CPI awal dari Jerman, seharusnya bukan sebuah peristiwa besar. Setelah itu kita mendapatkan PDB dari Kanada. Itu akan jelas merupakan peristiwa besar bagi Kanada. Dolar Kanada, Bursa Efek Toronto, kita mendapatkan perubahan lapangan kerja non-pertanian ADP sekarang. Ini adalah sesuatu yang mengukur perolehan atau hilangnya lapangan pekerjaan di Amerika Serikat, namun hal ini tidak merugikan perusahaan penggajian swasta bernama ADP. Hal ini cenderung melenceng lagi. Kebanyakan orang menggunakannya untuk pengarahan. Jadi misalnya diperkirakan akan ada 143.000 pekerjaan yang ditambahkan bulan lalu, turun dari 164 dari sebelumnya. Jika ada di tautan 112, maka hal itu akan memberi orang gambaran bahwa mungkin jumlah pekerjaan pada hari Jumat, jumlah pekerjaan resmi akan meleset jika angkanya sangat panas yaitu 220. Ini bisa memberi kita gambaran bahwa angka pekerjaan pada hari Jumat akan kuat. Angka ini sangat pelin-pelan terutama bukan karena ADP. ADP benar-benar bisa melakukan pekerjaannya. Pemerintah aslah yang tidak bisa melakukan hal itu. Banyak asumsi dalam jumlah pekerjaan. Anda tahu ada pekerjaan konstruksi musiman yang selalu ditambahkan, apakah mereka melakukannya atau tidak. Itu sebabnya ada begitu banyak revisi di masa mendatang. Jadi ADP bisa memberi kita arahan di mana sebenarnya gaji non-pertanian, non-farm payroll, angka yang keluar pada hari Jumat. Tapi lebih dari itu tidak banyak sekarang. Setelah mengatakan semua itu, kita memiliki dana. The Fed menilai pernyataan FOMC dalam konferensi pers FOMC. Sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari Minggu pagi? Hal lain ini akan menjadi dua hal ini di sini pernyataan FOMC, konferensi pers FOMC. Sekarang semua orang menunggu Jerome Powell untuk mulai menerapkan kebijakan moneter yang longgar. Pernyataan dalam jawabannya pertanyaan-pertanyaan akan diurai dengan sangat detail dan dalam arti bahwa mereka akan memperhatikan dan berpegang teguh pada setiap kata yang saya harapkan banyak gejolak di sekitar ini dan tergantung pada apa yang terjadi di sini. Jika kita mendapatkan
Pergerakan besar di pasar karena ekspektasi, hal itu hanya akan membatalkan pengumuman as lainnya untuk minggu ini. Kamis banyak sekali angka PMI yang keluar dari Eropa sebenarnya tidak banyak untuk menggerakkan market sampai kita mencapai keputusan suku bunga Bank of England sekarang. Pound Inggris agak stagnan. Saya pikir kita sudah menunggu ini. Kita harus melihat bagaimana hasilnya. Mereka diharapkan untuk tetap mempertahankannya, tetapi kita akan melihat klaim pengangguran keluar nanti. Itu adalah angka klaim pengangguran mingguan di Amerika Serikat, bergantung pada apa yang dilakukan FOMC. Jika hal ini menggerakkan market, hal itu mungkin tidak akan terjadi kecuali kesalahan dalam pantauan ISM dan PMI biasanya penting. Menurut saya ini tidak berarti penting minggu depan ini karena terjepit di antara pernyataan keputusan suku bunga FOMC dan angka penggajian non-pertanian, non-farm payroll, dengan semua hal dianggap sama. Apakah angka ketenagakerjaan di Amerika Serikat akan sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan Federal Reserve jika mereka keluar dan mengatakan ketergantungan data lagi maka akan menjadi masalah jika mereka keluar dan mengatakan kita pasti akan memotong beberapa kali tahun ini. Saya tidak tahu bahwa ini bahkan sebuah peristiwa. Ini mungkin salah satu kesepakatan di mana Anda melihat banyak online market dan mengadakan market selama Anda tahu sekitar 1 jam dan kemudian kita memasuki akhir pekan yang memang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi menyadari kemungkinan itu oke, mari kita lihat beberapa grafik. Ini adalah euro yang telah mengalami sideway selama seminggu dan saya pikir kita terus berjuang untuk mendapatkan kejelasan yang sebenarnya. Saya akan mundur sedikit dan lihat ini melalui prisma berbagai tingkat. Jadi izinkan saya melanjutkan dan menambahkan level lain yang menurut saya akan terjadi penting suatu saat nanti di tahun ini ketika saya tidak tahu tetapi menurut saya itu akan menjadi penting 105 dan saat saya menuliskan baris-baris ini adalah 105. 107,5 1,10, 1,1250 Anda dapat melihat betapa teraturnya pasar ini. Apa yang terjadi selanjutnya, saya tidak tahu, tetapi kita diam di tengah-tengah dua area di sini yaitu 107,5 dan 110. Saya rasa ini hanyalah representasi yang baik dari apa yang terjadi di dunia saat ini. Ada banyak keraguan. Emas telah mundur sedikit selama seminggu ini, tapi tahukah Anda, menurut saya level tahun 2000 hingga level tahun 1980 seharusnya bisa memberikan gambaran yang baik. Support di bawah EMA 50 mingguan sedang bersiap untuk naik lebih tinggi dan bisa memberikan support juga. Level 2075 di atas adalah penghalang resistensi yang cukup signifikan jika kita bisa menembus di atas sana dan menutup mingguan di atas sana. Maka saya pikir kita akan melangkah lebih jauh lebih tinggi. Dalam situasi buy and hold. Ketika Anda melihat market silver, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Hal pertama adalah silver membentuk hammer selama seminggu, tetapi ketika Anda melihat area ini di sini antara tanggal 22 dan 26 hal ini menjadi sangat penting berkali-kali selama beberapa tahun jadi izinkan saya melanjutkan dan memasang pemisah periode dan Anda dapat melihat tahun ini dalam setahun terakhir ini. Kami pada dasarnya sering bergerak di area sana dalam tahun ini, meskipun silver diam di sini. Jadi bagi saya, ini adalah area yang menurut saya terlihat sangat menarik bagi para trader fakta bahwa kita membentuk hammer dan memantul dari EMA 200 mingguan yang tentu saja merupakan indikator yang diperhatikan banyak orang menurut saya kita naik lebih tinggi, level 26 adalah di atas jangkauan kita tahu apakah akan terus naik lebih tinggi. Saya tidak tahu tapi pada akhirnya ini adalah market yang menurut saya lebih dekat ke bawah. Kemudian bagian atas kisaran sehingga silver terlihat cukup bagus. Bitcoin telah memantul dari level 40.000 untuk menunjukkan tanda-tanda dukungan di dekat EMA 20 mingguan. Juga menurut saya ini menarik karena saya pikir kita akan mencoba membuat semacam kisaran. Karena itu, kita tahu, kita harus menunggu dan melihat tetapi saya mengantisipasi antara 40.000 dan 47.500 akan terus berada di tempat yang kita tuju minggu depan. Ini bisa positif tidak diam atau apapun. Sungguh mengherankan meskipun Ethereum terlihat sehat. Dolar telah memantul dari level penting 20.100 dolar. Saya pikir pada titik ini mungkin akan menuju ke level 20.500 dolar lagi. Perlu waktu untuk mencapainya meskipun dolar AS terhadap Jepang sekalipun,
Kita telah melihat sedikit penurunan selama seminggu hanya untuk berbalik dan menunjukkan tanda-tanda kenaikan di dekat level 147 yang dikatakan. Satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah fakta bahwa Bank of Japan memilih untuk tidak melakukan apapun untuk memperkuat yen, menyarankan bahwa mereka tidak benar-benar dapat melakukan apapun mengenai pengetatan kebijakan moneter. Apa yang menurut saya dapat menggerakkan pair ini pada minggu ini adalah karena situasi FOMC dan bagaimana hal itu terjadi pada akhirnya. Saya pikir ini adalah market yang akan terus melihat banyak aksi buy saat penurunan. Tapi pada hari Rabu itu, bisakah Anda mengetahuinya? Benar-benar menggerakkan hal ini dolar Aussie telah sideways di sana selama seminggu. Level 0,65 terus menjadi penting, apakah akan bertahan atau tidak masih harus dilihat, tetapi jika kita tembus di bawah titik 65, tingkat titik 635. Level 0 adalah support Anda. Jika kita dapat menembus di atas EMA 50 mingguan, level 0,67 dan kemudian level 0,69 bisa menjadi target Anda dengan EMA 200 mingguan yang mulai terlihat. Pindah market crude oil. Crude oil menjalani minggu yang sangat baik. Berpikir bahwa penurunan jangka pendek membuka kemungkinan peluang buy berdasarkan nilai, level $75 dapat menawarkan cukup banyak support, terutama karena EMA 50 mingguan atau EMA 200 mingguan, berada tepat di bawahnya. Menembus di atas EMA 50 mingguan terbuka, meningkatkan kemungkinan pergerakan ke $85. Market Brent juga telah meningkat cukup signifikan selama seminggu karena sepertinya kita sedang menguji EMA 50 mingguan dan level $83. Level $80.50 telah menawarkan resistensi dan saya pikir ada banyak support di bawahnya. Jika kita dapat terus menembus ke atas level 83 maka kita bisa menuju ke 90. Saya pikir crude oil akan terus mengalami banyak aksi buy saat pelemahan, karena bank-bank di seluruh dunia berupaya untuk terus melonggarkan kebijakan moneternya. Atau setidaknya trader yang mengubah arah mulai mengambil crude oil sebagai cara yang potensial untuk memainkannya, karena dunia usaha meminta lebih banyak energi. S&P 500 terlihat bullish. Pelemahan jangka pendek, 4.800 melihat peluang buy seiring dengan munculnya ingatan market. Ini semua tentang suku bunga dan jika suku bunga terus menurun, hal itu akan membantu S&P 500. Ingatlah bahwa S&P 500 hanya didorong oleh segelintir saham. Ini bukan saham 500. Ada sekitar 7 atau 8 4.700 di bawahnya yang seharusnya menjadi support besar dan oleh karena itu saya pikir setiap kali kita mundur akan ada banyak perburuan. Nilai dolar terhadap dolar Kanada telah menguat hingga menembus di atas level 1,35 hanya untuk berbalik dan menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang dikatakan kita berada di area EMA 50 mingguan yang akhirnya membentuk shooting star, demi shooting star lainnya dan ini masuk akal karena fakta bahwa market crude oil telah menunjukkan tanda-tanda penguatan dan tentu saja membantu dolar Kanada pada titik ini. Jika kita menembus ke bawah beberapa candlestick terakhir maka kita bisa turun ke EMA 200 mingguan jika kita menembus di atas high dalam 2 minggu terakhir. Itu bisa membuka pergerakan ke 1.3650 bahkan mungkin pukul 1.39. Dolar terhadap franc Swiss terus menguji level 0,86 pada saat ini. Saya pikir terus melakukan konsolidasi. Kita hanya berpikir tidak ada peluang untuk menjadi terlalu agresif ke sisi bawah karena ketika kita melihat ini, kita dapat melihat betapa negatifnya jika dapat menembus ke atas 87, dapat dengan mudah menuju ke 92 dan masih tidak mengubah arah keseluruhan beberapa kali terakhir mendekati area ini. Berakhir di parodi. Saya tidak tahu apakah trader jangka panjang mulai berpikir seperti itu, tapi hal ini pastinya merupakan sesuatu yang perlu diingat. DAX adalah salah satu indeks favorit saya saat ini. Berada tepat di bawah level krusial 17.000 euro, break up. Itu membuka pergerakan ke atas mungkin mencapai level 18,000 bahkan mungkin level 19,000 di bawah level 16,500 menawarkan sejumlah besar support dan oleh karena itu saya pikir kita melihat banyak pelemahan yang terjadi setelah pergerakan besar dan pada saat ini. Saya pikir kita punya skenario di mana kita sedang mengerjakan hal ini, tapi minggu ini sepertinya kita mulai melenturkan otot kita lagi melihat area 100.
Ini merupakan minggu yang bullish, tapi masih dalam kisaran yang sama antara 7.800 di atas dan 72.30 di bawah. Saya pikir hal terbesar minggu ini adalah Bank of England, jadi kita harus melihat bagaimana hal itu mempengaruhi Dow Jones 30 telah menembus di atas resisten sebelumnya. Saya pikir pada titik ini, 37.050 menyamakan posisi. Saya pikir pada akhirnya kita akan mencapai 39.000 dan kemudian 40.000. Ini adalah situasi di mana kita terus bergerak berdasarkan gagasan kebijakan moneter yang longgar dan tentu saja gagasan bahwa kita akan terus melihat. Kita tahu para trader memainkan permainan yang sama. Pound Inggris pada awalnya menguat selama seminggu namun terus menjauh dari level 12750. Pada titik ini, saya pikir minggu mendatang akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya jika kita menembus di atas 138. Lalu kita akan menuju ke 131,5 jika kita tidak melakukannya. Mungkin kita tidak akan menemukan level 1,25 dengan cepat. Nikkei 225 pada awalnya melesat lebih tinggi namun telah memberikan keuntungan bagi perbankan. Sepertinya kita mulai sedikit kelelahan. Ini adalah tema yang pernah saya lihat di beberapa indeks lain. Saya rasa penurunan akan segera terjadi, penurunan mungkin menawarkan banyak nilai di bawahnya. Saya ingin sekali mengambil posisi buy pada Nikkei 225 di suatu tempat mendekati level 34,000 yen. Akankah saya mendapatkan kesempatan itu? Mungkin tidak, tapi 35.000 juga akan menjadi area di mana saya mungkin mulai melakukannya. Nasdaq 100 akhir-akhir ini berada dalam teror yang luar biasa. Saya pikir pada titik ini kita akan melihat penurunan. Saya akan menerima pelemahan itu. Saya tidak tertarik untuk melakukan short jika kita menembus bagian atas candlestick. Itu adalah tanda yang sangat bullish, tapi sejujurnya, ini adalah market yang sudah begitu luas sehingga sulit untuk menjaga momentum seperti ini. Maksud saya, sejak akhir bulan Oktober, sekarang sudah naik, sungguh menakjubkan. Itu adalah angka 25 yang mencengangkan. Jadi ya, menurut saya banyak yang telah diberikan oleh pound Inggris, franc Swiss, pada 1,10. Sekali lagi, keputusan Bank Sentral Inggris akan memberikan pengaruh besar pada pair ini, dan kita harus melihat bagaimana kelanjutannya, tapi menurut saya saat ini Anda mungkin menghadapi situasi di mana market akan terus menjadi sangat bergejolak. Saya pikir ini akan sangat keras, akan sangat sulit untuk bertahan, tetapi, meskipun demikian, Anda juga dapat berargumen bahwa kita sedang mendekati level yang sangat rendah. Seperti yang Anda lihat, mungkin saja kita karena memantul. Saya pikir franc Swiss akan bergerak dengan satu atau lain cara dan ini tidak hanya melawan pound Inggris tapi itu akan melawan segalanya. Franc Swiss sudah sangat kuat, cepat atau lambat Bank Nasional Swiss akan kalah. Selera humornya, sudah diketahui bahwa dolar AS terhadap peso Meksiko lebih dari sekali. Alasan saya mengemukakan hal ini adalah karena aspek mata uang negara berkembang. Kita sedang membentuk double bottom, tapi minggu lalu kita mendapatkan keuntungan lagi. Jadi akan menarik untuk melihat bagaimana hal ini terjadi. Karena jika kita turun ke bawah, katakanlah 16 atau sekitar 16.30, bagian bawahnya akan jatuh ke dalam dolar. Maka Anda akan mulai melihat mata uang lain peso Meksiko, mata uang Afrika Selatan seperti itu benar-benar mulai terus naik. Itu akan menjadi permainan perbedaan suku bunga Euro Swiss. Ini adalah market Swiss lainnya yang menurut saya harus Anda perhatikan. Maksud saya lihat ini cepat atau lambat dan Bank Nasional Swiss tidak suka bermain-main dengan skenario seperti ini. Mereka pada akhirnya akan menjadi agresif. Saya akan lanjutkan dan membuat garis horizontal di suatu tempat di area sini, sebut saja 94,5 dan Anda dapat melihat itulah yang saya tonton. Kita tahu di area di atas sana kemudian kita mulai mengurangi beban. Sekarang saya akan mengambil grafik ini dan bandingkan dengan yang lain seperti pound Swiss franc, dolar Swiss franc, bahkan suka CID Swiss dan lihat saja bagaimana perilaku mereka karena ini bisa menjadi permainan yang bagus jika euro benar-benar mulai menguat. Ini mungkin bukan tempat yang tepat, tentu saja akan memperpendek dolar euro. Jadi atau buy dolar euro.
Jadi ingatlah itu Anda mungkin sebenarnya memiliki daya tarik lebih terhadap kejujuran sebelum semuanya dikatakan dan dilakukan, jadi itu saja untuk minggu lain dan saya harap Anda kembali lagi minggu depan. Di sini di Triple AFX kami melakukan analisa mingguan, biasanya keluar pada akhir pekan. Anda dapat melihat dengan baik beberapa hal yang perlu Anda perhatikan pada analisis saya tentang grafik jangka panjang untuk membantu Anda memulai minggu trading Anda ke depan.